Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para mahasiswa dan mahasiswi baru program studi Bahasa dan Sastra Arab yang saya cintai, pertama-tama saya ingin menyampaikan atau mengucapkan salam khusus Bahasa dan Sastra Arab atau yang sering disebut dengan yel-yel Bahasa dan Sastra Arab. Saya berharap nanti adik-adik mahasiswa menjawab salam saya sebagai berikut ya. Ketika saya mengatakan salam bahasa, maka Anda mengucapkan salam sejuta karya. Ketika saya mengucapkan salam sastra, maka Anda jawab dengan salam estetika. Dan ketika saya mengucapkan BSA, maka Anda jawab bisa. Saya kira sudah dipahami. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan salam khusus BSA. Salam bahasa, salam sastra, BSA. Ya, terima kasih. Adik-adik mahasiswa baru yang saya cintai, pertama saya ingin mengucapkan selamat Anda sudah diterima di IAIN Jember. Saya yakin Anda datang ke sini dengan membawa sejuta harapan, membawa sejuta impian, dan saya berharap agar selama proses pendidikan di IAIN Jember ini Anda keluar nanti dengan membawa apa yang sudah Anda impikan itu, dengan membawa apa yang sudah Anda cita-citakan. Adik-adik yang saya cintai, yang kedua kali saya ingin memperkenalkan diri. Saya adalah Dr. Haji Safruddin Edi Wibowo LCMAG. Saya adalah Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Arab IAIN Jember, dan saya ditugaskan sejak Januari tahun 2018. Tentu ini satu amanah atau tugas yang sangat berat bagi saya untuk memimpin program studi Bahasa dan Sastra Arab. Kemudian dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin memperkenalkan lebih jauh tentang profil program studi Bahasa dan Sastra Arab IAIN Jember. Tentu adik-adik ingin tahu lebih jauh tentang program studi yang akan Anda tempuh ini. Program studi Bahasa dan Sastra Arab IAIN Jember resmi berdiri atau didirikan pada tahun 2015. Program studi ini adalah program studi mandatori, artinya bahwa IAIN Jember sebagai induk diberikan kepercayaan dan mandat oleh Kementerian Agama untuk membuka dan menyelenggarakan program studi Bahasa dan Sastra Arab. Jadi berdirinya program studi Bahasa dan Sastra Arab ini adalah seiring dengan perubahan alih status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN menjadi Institut Agama Islam atau IAIN Negeri Jember. Dan dengan perubahan itu maka kemudian lahirlah beberapa program studi baru yang salah satunya adalah program studi Bahasa dan Sastra Arab. Dan kami sebagai pihak yang diberikan amanah untuk menyelenggarakan program studi Bahasa dan Sastra Arab ini berusaha keras untuk mencoba merumuskan visi dan misi program studi Bahasa dan Sastra Arab, dan kami mencoba berkonsultasi, mengundang para stakeholder untuk turut serta merumuskan visi dan misi program studi Bahasa dan Sastra Arab. Oleh karena itu, dari hasil beberapa konsultasi dengan para stakeholder itu, kami telah berhasil merumuskan visi dan misi program studi Bahasa dan Sastra Arab. Yang pertama adalah tentang visi. Visi kita adalah, atau visi program studi Bahasa dan Sastra Arab adalah menjadikan program studi Bahasa dan Sastra Arab IAIN Jember ini sebagai pusat studi dan riset bahasa dan sastra Arab yang unggul, kompetitif, dan berkarakter Islam Nusantara pada tahun 2035. Kemudian
Visi itu kita breakdown, kita turunkan, kita rinci ke dalam 4 misi yang akan kita canangkan selama atau hingga pada tahun 2035. Yang pertama adalah melaksanakan program pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan progresif dalam bidang ilmu bahasa dan sastra Arab yang berkarakter Islam Nusantara. Kemudian misi yang kedua adalah meningkatkan penelitian unggulan dalam bidang ilmu bahasa dan sastra Arab bagi kepentingan akademik dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pengabdian kepada masyarakat secara humanis dalam ilmu bahasa dan sastra Arab. Dan yang keempat adalah mengembangkan kerjasama kolaboratif dengan stakeholder, terutama dalam bidang bahasa dan sastra Arab. Nah, untuk meraih misi tersebut, maka kami sudah menetapkan beberapa tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama yaitu terlaksananya program pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan progresif dalam bidang ilmu bahasa dan sastra Arab yang berkarakter Islam Nusantara dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial dan manajerial serta berjiwa kewirausahaan. Yang kedua adalah terlaksananya penelitian unggulan dalam bidang ilmu bahasa dan sastra Arab bagi kepentingan akademik dan masyarakat agar dapat menghasilkan lulusan yang terampil melaksanakan penelitian dalam bidang bahasa dan sastra Arab yang layak dipublikasikan dan menjadi referensi ilmiah. Kemudian tujuan kita yang ketiga adalah terlaksananya program-program pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan yang humanis dalam rangka menghasilkan lulusan yang berjiwa sosial kemasyarakatan. Kemudian yang keempat adalah terlaksananya program-program kerjasama secara kolaboratif dengan stakeholder yang berasaskan Islam Nusantara dalam rangka menghasilkan lulusan yang aktif, kreatif, berpartisipasi dalam pembinaan bahasa dan sastra Arab. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai, dengan tujuan tersebut maka kita berharap bahwa kita akan menghasilkan profil-profil lulusan yang sesuai dengan apa yang sudah kita canangkan. Di antara yang kita inginkan adalah bahwa lulusan bahasa dan sastra Arab ini nanti akan menjadi praktisi bahasa dan sastra Arab, yaitu sarjana humaniora yang mampu melaksanakan tugas sebagai praktisi bahasa dan sastra Arab. Yang kedua adalah menjadi asisten peneliti dalam bidang bahasa dan sastra Arab. Sehingga kita berharap lulusan prodi bahasa dan sastra Arab ini akan menjadi lulusan atau sarjana humaniora yang mampu melaksanakan tugas penelitian bahasa dan sastra Arab berdasarkan teori dan metode penelitian bahasa dan sastra Arab. Yang ketiga, kita mengharapkan bahwa lulusan kita akan menjadi seorang pengembang bahasa dan sastra Arab. Kita berharap sarjana lulusan prodi bahasa dan sastra Arab ini akan menjadi sarjana yang mampu mengembangkan bahasa dan sastra Arab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Dan yang keempat, profil lulusan bahasa Arab itu kita harapkan akan menjadi pendidik bahasa Arab. Sarjana lulusan prodi bahasa dan sastra Arab juga harus siap untuk menjadi pendidik atau guru dalam bidang bahasa dan sastra Arab dan mampu melaksanakan tugas sebagai pendidik dengan secara profesional. Adik-adik yang saya cintai, tentu saja ketika Anda memilih program studi bahasa dan sastra Arab, tujuannya bukan hanya sekedar tujuan keilmuan, tetapi juga ada tujuan pragmatis, yaitu bahwa dengan pemahaman dan pengetahuan yang Anda peroleh selama Anda studi di program studi bahasa dan sastra Arab ini, Anda bisa untuk memasuki ruang-ruang kerja, untuk menempati posisi-posisi pekerjaan yang Anda impikan, yang Anda inginkan. Dan program studi bahasa dan sastra Arab ini adalah salah satu program studi yang lulusannya sesungguhnya dapat memasuki dunia kerja yang sangat-sangat luas. Karena pertama, Anda bisa menjadi seorang ahli di dalam bidang linguistik atau bahasa dan sastra Arab. Anda menjadi ahli bahasa dan sastra, dan ketika itu Anda kuasai, maka Anda bisa bekerja sebagai pendidik, sebagai guru, atau sebagai translator, sebagai penerjemah.
sebagai peneliti dan sebagai analis bahasa. Anda juga bisa menjadi ahli di bidang sastranya. Dan kalau Anda ahli di dalam bidang sastra Arab, maka Anda bisa menjadi kritikus sastra, bisa menjadi sastrawan khusus dalam bidang sastra Arab, dan bisa menjadi peneliti di bidang kesusastraan Arab. Atau Anda juga memiliki kemampuan atau keahlian di bidang budaya Arab atau budaya khususnya di wilayah-wilayah Timur Tengah. Dan kalau Anda memiliki kemampuan itu, Anda bisa bekerja sebagai tour guide, sebagai pemandu wisata, sebagai diplomat di Timur Tengah, dan bahkan Anda bisa menjadi dosen kajian Timur Tengah, dan atau mungkin Anda bisa membuka usaha travel, haji, dan umroh. Atau kalau Anda tidak bisa memasuki dunia kerja yang saya sebutkan tadi, Anda juga masih punya pilihan yang begitu banyak. Salah satunya adalah Anda bisa menjadi pendidik bahasa Arab. Maka Anda bisa bekerja sebagai guru, sebagai dosen bahasa dan sastra Arab, sebagai tutor pengajar di lembaga kursus atau di lembaga-lembaga pendidikan lainnya, baik yang formal maupun yang informal. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berterima kasih atas pilihan Anda memilih program studi bahasa dan sastra Arab, dan Anda sudah tepat dengan pilihan itu, karena bahasa Arab itu adalah bahasa agama. Sumber-sumber agama kita ini ditulis dan disampaikan dalam bahasa Arab. Sehingga ketika Anda menguasai bahasa Arab ini, maka Anda memiliki akses yang seluas-luasnya pada sumber-sumber ajaran agama kita. Sehingga ketika Anda belajar di program studi bahasa dan sastra Arab ini, Anda tidak hanya mengejar tujuan-tujuan pragmatis duniawi saja, tetapi juga tujuan-tujuan ukhrawi. Bahkan di dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah mengatakan bahwa bahasanya ahli surga nanti adalah menggunakan bahasa Arab. Artinya apa? Bahwa kalau kita ingin menjadi ahli surga, menjadi penduduk surga, maka setidaknya kita sudah mempersiapkan diri. Bukan hanya dengan amal perbuatan saja, tapi dengan mempelajari bahasa yang digunakan oleh para ahli surga itu. Jadi sekali lagi, Anda untung dunia dan akhirat ketika Anda mampu menguasai, mempelajari, memahami bahasa dan sastra Arab. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin mengingatkan kepada adik-adik sekalian bahwa belajar di perguruan tinggi itu sangat berbeda dengan belajar di sekolah menengah atas atau di madrasah aliyah. Karena barangkali ketika Anda belajar di sekolah menengah atas atau di madrasah aliyah, maka mungkin Anda cukup pasif mendengarkan keterangan dan penjelasan para guru, menulis apa yang mereka jelaskan. Lalu kemudian Anda hafalkan, dan setelah itu Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para guru itu, dan ketika Anda menjawab dengan jawaban yang tepat, maka itu sudah benar. Tetapi Anda harus mengubah cara pandang seperti itu. Karena belajar di perguruan tinggi itu menganut paradigma andragogi. Sedangkan ketika Anda belajar di SMA atau di MA, maka paradigma yang digunakan adalah paradigma pedagogi. Apa maksudnya paradigma andragogi ini? Paradigma andragogi ini adalah pembelajaran khusus untuk orang dewasa. Maka Anda ketika memasuki perguruan tinggi, Anda sudah dipandang sebagai manusia dewasa yang mampu secara mandiri untuk belajar, untuk mencari sumber-sumber keilmuan yang Anda perlukan, untuk membuat artikel, membuat makalah. Anda bisa melakukan itu sendiri, dan Anda dituntut untuk secara mandiri, sadar dari dalam diri Anda sendiri untuk belajar. Sehingga jangan kemudian berharap bahwa ketika Anda kuliah di perguruan tinggi, kemudian Anda tinggal datang, mendengarkan secara pasif apa yang disampaikan oleh dosen, menulis apa yang mereka diktekan kepada Anda. Itu sama sekali tidak akan Anda dapatkan ketika Anda belajar di perguruan tinggi. Jadi, apa maksud saya? Maksud saya adalah bahwa ketika Anda belajar di perguruan tinggi, maka kesadaran Anda sendirilah yang akan menentukan berhasil tidaknya studi Anda selama Anda menempuh S1 ini. Jadi saya berharap selama Anda berada di program studi bahasa dan sastra Arab ini, Anda memiliki motivasi diri yang kuat untuk memotivasi, untuk menyemangati diri, mencari sumber-sumber belajar, karena Anda adalah manusia dewasa yang tidak perlu diarahkan lagi untuk mencari sumber-sumber belajar itu. Terakhir, saya ingin berpesan kepada adik sekalian bahwa
apa yang sudah dicapai oleh kakak-kakak kelas Anda begitu luar biasa, bahwa prestasi mahasiswa bahasa dan sastra Arab itu bukan hanya di tingkat regional saja, tapi bahkan sudah pada tingkat nasional. Kalau boleh saya menyebutkan di sini ada beberapa kejuaraan tingkat nasional yang sudah diraih oleh kakak-kakak kelas Anda, dan saya berharap prestasi itu Anda teruskan, Anda lanjutkan ya. Di antaranya misalnya ada juara di bidang musabaqah qiraatul kutub atau MQK, yang itu kemudian meraih juara 1 tingkat nasional, dan kemudian ada lomba baca puisi Asy-Syi'rul Arabi, itu juga menjadi juara nasional tingkat 2, dan masih banyak prestasi-prestasi lainnya. Oleh karena itu, ini adalah satu teladan dan contoh dari kakak kelas Anda yang saya berharap Anda akan teruskan, akan lanjutkan, dan akan Anda tingkatkan, dan akan menjadi sesuatu yang membanggakan bukan hanya bagi diri Anda, tetapi bagi orang tua Anda dan bagi lembaga perguruan tinggi IAIN Jember yang kita cintai. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.